Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, bentuk badan usaha, sebuah organisasi yang bertujuan menghasilkan laba dan dilakukan secara terus-menerus di negara Indonesia, maka organisasi tersebut disebut badan usaha. Ini bisa dalam bentuk CV, perusahaan, firma dan sebagainya. Menurut M. Polak, sebuah perusahaan dikatakan ada apabila di dalamnya ada perhitungan tentang laba dan rugi yang dicatat di dalam pembukuan. Di samping itu, pada sebuah tempat yang menjadi pusat kegiatan produksi dan faktornya. Bentuk perusahaan di Indonesia. Komanditer Venutskap, Seve. 2. Koperasi. 3. Firma, FA. 4. Matskap, contohnya IDI, ISEI, PII. 5. Persekutuan Komanditer, Limited Partnership. 6. Penanaman modal asing. 7. Penanaman modal dalam negeri. 8. Persekutuan Pedata. 9. Perusahaan umum. 10. Perusahaan jawatan. 11. Perseroan terbatas. 12. Perseroan terbuka, PT terbuka. 13. Usaha dagang, dan 14. Yayasan. Unsur yang terdapat di dalam perusahaan. 1. Badan usaha. Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh, usaha dagang, CV, PT, koperasi, dan lain-lain. 2. Kegiatan di bidang ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Terus-menerus artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidentil. 3. Bersifat tetap, kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang. 4. Diketahui publik, artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. 5. Mendapatkan laba, tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. 6. Pembukuan, sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas.
Chỉ cất tập hồ sơ để vào chỗ cũ đi ạ. Đánh máy ạ. Rồi ạ, đi vào đi ạ. Jenis-jenis perusahaan. 1. Perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan dan pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Misalnya, tambang batu bara. 2. Perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Misalnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, dan lainnya. 3. Perusahaan industri, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang. 4. Perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya. 5. Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan. Misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lainnya. Perusahaan berdasarkan kepemilikan. 1. Perusahaan milik negara, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara. Informasi selengkapnya bisa dibaca pada artikel tentang pengertian BUMN. 2. Koperasi, yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya. 3. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang luar, di luar negara.
Perusahaan berbadan hukum di antaranya, perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha, baik swasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum. 1. PT, perseroan terbatas. 2. PT, terbuka, perseroan terbatas terbuka. 3. Perusahaan perseroan, persero. 4. Koperasi, kooperatif. 5. Perusahaan umum. Perusahaan multinasional ketika sebuah bisnis sudah menyentuh ranah nasional dan berhasil tumbuh sukses, pengertian perusahaan akan lebih berkembang dan bisa berubah menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan ini akan tumbuh dan mendapatkan posisi yang kuat dan kebanyakan bisa bersaing di era globalisasi. 1. Kegiatan dalam bidang ekonomi. 2. Memiliki badan usaha. 3. Bersifat konsisten. 4. Terang-terangan. 5. Memiliki keuntungan atau laba. 6. Ada pembukuan. Perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum, jenis perusahaan ini adalah perusahaan swasta, yang dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusaha, dalam bentuk kerjasama. Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian, seperti perdagangan, perjasaan dan perindustrian. Perusahaan ini dimiliki oleh swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Firma, FA. 3. Komanditer Vennootschap, SEVE. 4. Persekutuan Perdata. 5. Yayasan, Foundation. Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, perseroan, perseroan terbuka, dan perum. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata, matschap, firma, persekutuan komanditer, CV, pertama, subjek dan permodalan. Sejak pendiriannya disahkan, maka subjek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri pemegang saham. Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian anggaran dasar. Sedangkan, subjek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya. Dengan demikian badan usaha tersebut bukan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri, pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus.
Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak. Konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. Mengenai harta, permodalan, pada badan usaha berbadan hukum, terpisah dari kekayaan para pendiri, pengurus, sementara harta kekayaan dalam badan usaha, tidak berbadan hukum, bercampur dengan harta kekayaan pendiri, pengurus. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat, akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri, pengurus aktif karena pendiri, pengurus aktif tersebut kedua, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan ajaran dasarnya. Sebagai gambaran, akta pendirian suatu perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Pasal 7 Ayat 4 UU Perseroan Terbatas, sedangkan pendirian suatu firma hukum hanya didirikan di bawah sebuah akta notaris, dan kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan, Pasal 23 KUH Dagang. Ketiga, harta kekayaan. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum, terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut. Pemisahan harta keduanya sangat jelas diatur. Sementara, pada badan usaha tidak berbadan hukum, tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas. Keempat, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal, inbreng, yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan, pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Dalam terjadi kebangkrutan, kepailitan, atau dalam likuidasi, harta yang dibereskan dalam badan usaha berbadan hukum yang dibereskan hanya harta modal yang terdaftar. Sedangkan pada badan hukum yang tidak berbadan hukum pemberesan dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya. Ketiga, harta kekayaan. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum, terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut.
Pemisahan harta keduanya sangat jelas diatur. Sementara, pada badan usaha tidak berbadan hukum, tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas. Keempat, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal, inbreng, yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan, pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Dalam terjadi kebangkrutan, kepailitan, atau dalam likuidasi, harta yang dibereskan dalam badan usaha berbadan hukum yang dibereskan hanya harta modal yang terdaftar, sedangkan pada badan hukum yang tidak berbadan hukum pemberesan dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya. Akuisisi adalah situasi yang mana sebuah perusahaan membeli mayoritas, atau bahkan seluruh saham sebuah perusahaan lain. Karena sebagian besar saham telah dimiliki oleh perusahaan pembeli, paling sedikit 51%, maka segala kendali atas perusahaan lain tersebut akan diambil alih. Alasan perusahaan melakukan akuisisi. 1. Ambisi untuk memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Sebagai contoh, adalah saat sebuah perusahaan ingin beroperasi di luar negeri. Maka, perusahaan tersebut dapat mengakuisisi perusahaan lokal yang sudah lebih dulu beroperasi di negara tersebut, dan memahami tentang kondisi bisnisnya. 2. Skala ekonomi yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena pengakuisisian perusahaan dapat memberikan teknologi, dan produktivitas yang lebih terpadu, tambahan sumber pemasukan, hingga peningkatan sinergi dalam bisnis. Tak hanya itu, akuisisi perusahaan juga dapat mengurangi biaya operasional jika dilakukan dengan tepat. Tiga, mengurangi jumlah pesaing. Untuk mengurangi jumlah pesaing dalam industri yang digeluti. Jadi, kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki beragam imbas positif, yang dapat meningkatkan kinerja bisnis hingga memperkecil persaingan industri, masalah yang seringkali terjadi pada saat proses akuisisi sedang berlangsung. 1. Proses integrasi yang tidak stabil. Proses integrasi tidak stabil. Hal ini bisa dikarenakan integrasi budaya kerja yang berubah dari saat sebelum diakuisisi, dengan pasca akuisisi terjadi. 2. Produktivitas yang berkurang. Akuisisi perusahaan juga seringkali menimbulkan berkurangnya produktivitas perusahaan, karena adanya selisih pada kekuasaan manajemen. Biaya akuisisi yang tidak sedikit pun membuat perusahaan harus rela memiliki jumlah utang yang lebih besar,
serta pengeluaran berisiko membuat kondisi keuangan tidak stabil. Tiga, membuat kondisi keuangan lemah. Kondisi akuntansi yang melemahkan. Hal yang perlu diperhatikan pasca melakukan akuisisi perusahaan. 1. Meninjau hubungan bisnis. Hal pertama yang perlu dilakukan pasca melakukan akuisisi perusahaan adalah meninjau kembali hubungan bisnis yang ada. Hubungan bisnis ini tak hanya mencakupi faktor eksternal, namun juga internal, seperti integrasi antar karyawan dan pengalokasian sumber daya. 2. Melakukan pembaharuan bila perlu. Perusahaan juga harus melakukan pembaharuan logistik dan juga integrasi teknologi. Dengan begitu, kinerja perusahaan dapat berjalan dengan lebih tepat, dan target dari melakukan akuisisi dapat terpenuhi.